Oke, sekarang saya akan coba test ride ya Kawasaki R6N tahun 2012 untuk merasakan bagaimana karakter mesinnya, kemudian kenyamanan, handling, dan lain-lain. Oke, seperti biasa kalau menghidupkan kunci atau mesin ini atau kelistrikan lah bingung banget, kita harus tarik seperti ini baru kita putar. Nah, ini baru bisa menyala. Nah, untuk suara idle-nya seperti ini ya. Coba kita gas sedikit. Meskipun pakai knalpot standar, tapi suaranya cukup ngebas. By the way, koplingnya nggak terlalu berat sih. Tapi untuk persnelingnya tadi kerasa agak gimana ya, agak keras dan bunyinya itu cukup kencang. Dan kebetulan ini saya ngontennya tuh bareng sama Mas Ardea yang punya motor ini. Mas Ardea pakai motor saya. Jadi buat konten 2. Untuk test ride Yamaha Saber-nya nanti bisa dicek di channel YouTube-nya Mas Ardea sih. Tadi dipakai belok-belok agak berat sih rasanya, bahkan agak kaku. Jadi ya mungkin ini jadi alasan ya, beberapa pengguna motor ini tuh yang kerasa kalau apa ya, kalau mau putar balik itu rada berat, bahkan sampai jatuh. Dan untuk performa mesinnya, kebetulan ini masih lewat jalan perkampungan ya, jadi nggak bisa nyobain akselerasinya. Tapi tadi gigi satu aja waktu keluar dari perumahan itu udah sangat cukup sih, nggak perlu ganti gigi kedua. Jadi satu aja udah cukup dipakai jalan sekitar 30 km per jam, karena RPM-nya tadi hanya di 5.000, 6.000-an. Dan ini stangnya karena tinggi, jadi rasanya seperti tenggelam sih. Apalagi dengan spion yang lebih tinggi, jadi makin terasa kalau saya itu lebih tenggelam. Nggak tahu ya, kalau saya pakai motor cruiser pasti akan lebih tenggelam lagi, karena kan saya orangnya pendek, nggak sampai 170 cm. Dan untuk suspensi, kebetulan ini melewati jalan yang kurang rata aspalnya. Ini redamannya juga pas, nggak terlalu keras tapi juga nggak terlalu empuk. Tuh, melewati speed bump juga masih sangat nyaman. Oh ya, by the way, saya lupa lagi sih. Ini sama dengan R6F ya, dimana di indikatornya itu ada penunjuk eco di sini. Jadi itu bisa jadi tanda sih kalau kita berkendara secara irit atau tidak. Kalau kita berkendara secara irit, indikator eco-nya akan muncul. Tapi kalau kita berkendaranya itu
nggak ekonomis, indikatornya akan mati. Ya ini andaikan stangnya itu lebih tinggi dan lebih, tapi kalau tingginya nggak terlalu bermasalah ya, ini udah cukup pas. Kalau sedikit mundur lagi ini pasti akan lebih nyaman lagi, karena untuk saya yang tinggi 167 cm itu masih terasa kalau badan lebih membungkuk, jadi mirip kayak bawa CB 150R. Untuk remnya juga pakem. Ya maklum lah, yang depan kan ada dua, kanan kiri remnya. Tuh ini gigi satu aja jalan segini udah cukup oke sih. Jadi ketagihan bawa motor 650 cc 2 silinder. Meskipun secara suara mesin mirip kayak 250 cc 2 silinder, tapi ya performanya ini sih gak bohong. Dan mulai terasa panas mesinnya di bagian tulang kering. Di kaki mulai agak anget. Dan untuk getaran mesinnya ini nggak terlalu terasa di kaki, di tangan juga nggak terlalu terasa. Ya memang di kakinya ini kan footstepnya dilapisi karet. Lalu untuk tangkainya sendiri juga dilapisi dengan karet, jadi lebih nyaman. Tuh Mas Ardea. Idle-nya itu kalau kita lihat dia nggak terlalu stabil ya, naik turun naik turun naik turun. Jadi kayak ini sih, kayak tipikal mesinnya R25 sama MT25. Jadi dia nggak terlalu stabil, cuman lebih sangar aja sih rasanya. Oke, masih di lampu merah, 30 detik lagi. Karena di depan agak kosong, kita coba akselerasi dikit aja ya. Akselerasinya bener-bener ini sih, penyalurannya tuh halus, tapi nggak terlalu halus, lebih apa ya, nggak terasa gitu loh, tiba-tiba udah naik gitu aja, cuman nggak menghentak. Saya ambil contoh motor yang pernah saya review itu KTM Duke 390. Itu kan torsinya sangat nampol ya, jadi bener-bener kaget gitu kalau akselerasi. Kalau ini dia lebih bisa dikendalikan, jadi lebih tenang. Itu tadi gigi 1 di 70 km/jam. Cuman sayang sih nggak
sampai limit kan, karena hehe nggak enak sama yang punya. Dan tadi akselerasinya saya sampai gigi 3 aja, dan sampai 100 km/jam aja. Tuh, dipakai belok emang kerasa loh kalau berat. Jadi emang cukup hati-hati sih. Apalagi kalau jalannya itu berpasir, wah bahaya banget. Jadi kalian harus lebih sabar lah pakai motor ini. Tuh kan, enaknya itu ini R6N itu mesinnya itu memang kalau dipakai kencang itu bisa, tapi kalau dipakai pelan itu tidak mengintimidasi. Dalam artian motornya itu tidak gugup gitu loh kalau dipakai jalan pelan. Jadi masih sangat bersahabat lah kalau kita pakai harian seperti ini, harian santai gitu. Tuh, rasa kalau agak berat. Jadi butuh pembiasaan sih. Hampir aja tadi ada orang mau nyebrang. Overall, apakah motor ini cocok untuk pemula yang baru naik kelas ke 650 cc? Untuk saya cocok, karena tenaga mesinnya tidak terlalu mengintimidasi. Cuman butuh pembiasaan di berat motornya sih, terutama dipakai handling ataupun ketika putar balik atau untuk berhenti, karena motornya cukup berat dan titik beratnya itu rasanya ada di atas gitu loh. Koplingnya tarik sedikit langsung good gitu. Wah, kapan ya bisa punya motor kayak gini? Enak sih, karakter mesinnya itu saya suka. Harian oke, touring juga saya rasa sangat oke, karena tenaganya sangat cukup, bahkan lebih dari cukup. Dan konsumsi bahan bakarnya juga nggak terlalu boros, mirip-mirip dengan 250 2 silinder. Tapi kalau touring saya lebih prefer ke R6F nya sih, karena itu bisa jadi solusi kalian kalau misalnya versi 650 itu terlalu mahal. Kalian bisa beli yang R6F sebagai bahan lah, karena sisanya kan bisa buat kalian modif sesuai dengan keinginan kalian.
panas mesinnya mulai terasa di bagian tulang kering. Ya maklum lah ya, mesinnya besar. Tapi sepertinya ini nggak sepanas motor besar yang lain deh. Apalagi yang punya Aura Sport ya, terutama yang 4 silinder. Wah itu pasti lebih panas lagi sih. Dan memang ya kalau mesinnya panas seperti ini pengen kencang. Karena biar panas mesinnya itu tidak terlalu terasa di kaki. Tapi tidak sampai ke paha kok, cuma di kaki bawah aja. Ini gigi berapa ya? Kok rasanya itu nampol banget torsinya. Kayaknya masih gigi 1 ya. Kalau kalian tahu ini Tesla di mana? Ini di Perumahan Tidar. Tadi saya lewat Ijen juga sih. Baru pertama kali bikin konten test ride di jalanan sini. Sebelumnya kan di Kota Batu, terus kalau enggak di Araya. Ya cari suasana baru lah, biar kalian nggak bosen. Tuh, dipakai nyalip loh, enak motor ini. Di RPM berapapun lanjut. Lubang. Ya itu tadi ada lubang. Kalau saya menghindar, wah bisa nggak stabil bawa motor ini. Ini melewati jalan paving juga redaman suspensinya pas. Dan getarannya itu tidak sampai ke stang sih, hanya terasa sedikit saja. Tuh, itu Mas Ardea pakai motor saya. Gimana nih kalau motor saya itu dilihat dari belakang seperti ini? By the way, plat nomor saya kok nggak ini ya, nggak lurus ya. Wah ini sih kalau belok harus hati-hati saya pakai motor ini. Kerasa kalau stangnya itu agak ngelawan sedikit. Atau mungkin sayanya aja yang kurang terbiasa.
Oke, mungkin itu aja ya video test ride saya mengenai Kawasaki ER6N tahun 2012 ini, punyanya Mas Ardea. Mohon maaf ya apabila ada penjelasan saya yang kurang pas. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanero138 dan juga jangan lupa follow Instagram dan subscribe channel YouTube-nya Mas Ardea di sini. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.